Acara fokus perdiskusian dalam rangka membangun budaya keamanan kita biar lebih aktif, budaya pendukung Indonesia pulih lebih cepat dan bagi lebih kuat di Provinsi Banten saya yang akan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai atau angka ekspor. Jadi angka ekspor Banten Pak itu 13 miliar dolar di tahun 2021, setara dengan 193 triliun rupiah ya per tahun. Itu sektor industri ya. Jadi dari 193 miliar triliun itu produk-produk industri. Nah dari produk industri itu ternyata 70% itu dari sektor kimia Pak, yang diekspor. Sehingga bisa dibayangkan Pak, kalau sekitar 70 triliun sektor kimia terganggu, maka kita kehilangan nilai ekspor. Kalau kita kehilangan nilai ekspor, nilai juta rupiah kita ganggu, inflasi tinggi, PHK tinggi, luar biasa dampaknya. Maka dari itu salah satu kebijakan nasional tentang industri bahwa Provinsi Banten itu ditetapkan sebagai klaster pengembangan industri petrokimia nasional. Jadi kita ketitikan offset 17 tidak menceritakan pengembangannya. Kemudian ada Sanimas Grup Lotte Kimia ya. Ada 16. Lalu yang industri menengah atau antara itu ada 70 industri yang lokasinya juga banyak yang di wilayah Cirebon, Ciwandan. Lalu ada lagi industri hilirnya Pak, industri jadinya. Jadi kalau petrokimia CAP itu memproduksi bahan baku plastik, maka produk hilir plastik seperti ini ada di Cikande, gitu Pak. Nah, itu ada 904 industri. Jadi total itu sekitar 1034 industri petrokimia hulu hilir yang ada di Banten. Dan jumlah pekerjaannya kalau nggak salah hampir 250.000 pekerja sektor industri di petrokimia ini. Betapa strategisnya sektor industri petrokimia di Banten, baik dari kontribusi ekonomi maupun serapan tenaga kerja. Dan ini berlokasi memang berdekatan untuk hulu, berdekatan juga untuk industri antaranya. Tapi untuk industri hilirnya, industri jadinya memang banyak di Tangerang, ya, industri mainan, rumah tangga, alat-alat plastik dan sebagainya itu ada di wilayah Tangerang, mungkin masuk di metro. Nah ini hari ini kami sangat berterima kasih karena ini akan membangun satu pemahaman, membangun satu tatanan yang lebih terintegrasi solid antara para pelaku usaha, kami pemerintah tentunya dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Di dalam pemerintahan sendiri banyak OPD atau dinas yang terkait. Jadi provinsi tidak hanya diberikan. Di sini ada Pak Agus dari OPD, ada Pak Riki dari BPBD, sama di kabupaten kota juga. Ternyata banyak sekali yang sangat terkait. Nah kalau kami di Disperida ini sifatnya merawat, memelihara, menjaga kondusivitas sektor industri ini sebagai tulang punggung ekonomi. Nah mungkin ini terima kasih kalau memang ada upaya-upaya kita membangun satu kesepahaman, satu kesiapsiagaan dalam menangani kemungkinan terjadinya bencana atau kegagalan teknologi dalam proses produksi petrokimia. Mulai dari proses unloading misalnya bahan baku dari laut berupa nafta, limbah minyak bumi,
itu dari tanker masuk ke storage di pabrik yang notabene harus dari pinggir laut semuanya. Nanti dari storage kita ke bagian produksi. Dari bagian produksi itu ada yang disimpan di storage bahan jadi, mungkin ada juga yang langsung distribusi. Yang distribusi ini ada yang melalui pipanisasi. Jadi kalau saya jelas ini terhubung dengan wilayah negara, kalau kita ada pipanya. Kemudian juga ada yang melalui teknik pengangkut. Ada juga nanti penyimpanan limbah. Ya, jadi banyak sekali ini hulu hilirnya dari satu siklus produksi pupuk kimia yang mungkin ini yang harus diatur dalam SOP, dan setiap tahapan itu ada mitigasi resiko bencananya atau kecelakaan. Itu mungkin yang akan kita coba gali melalui diskusi nanti kami dengan tim dan tentunya ini Pak Komandan untuk diventarisasi lagi. Apakah ada penanganan yang sudah ada internal industri, itu SOP internal pabrik, ada juga mungkin nanti SOP antar pabrik, atau ada satu zona dan sebagainya. Tentunya ini juga ada kaitannya dengan kewenangan BPD, kabupaten kota. Lalu bagaimana integrasinya dengan SOP yang BPD provinsi. Nah, hal-hal ini mungkin nanti kami mohon masukan, informasi ataupun regulasi yang sudah jalan saat ini, kami akan inventarisasi. Lalu dari hasil FGD hari ini, insya Allah di sini kami akan melaporkan tentunya kepada pimpinan, pada Pak Gubernur. Kami juga laporkan nanti dengan Kementerian Perindustrian yang memiliki kewenangan, juga dengan instansi vertikal lain dari Banten atau Bapeten bila memang diperlukan. Nah, mungkin secara berjenjang kami laporkan. Dan tentunya tidak cukup hari ini membahas FGD tentang pencarian isu ini, kita akan buat series. Insya Allah Pak izin tahun depan sudah menganggarkan bersama kita sama yang tercanggih. Mungkin ini nanti yang akan bergali informasi ini akan menjadi tindak lanjut untuk FGD. Saya kira itu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah Provinsi Banten, dan tentunya bagaimana menjaga kondusivitas pertumbuhan ekonomi di Banten bukan hal yang mudah, dan ada titipan gitu ya, kinerja industri Banten ini menopang terhadap Pak Nana di depan Pak. Provinsi Banten atas sambutannya. Baiklah, selanjutnya sambutan yang kedua yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Komandan Satuan Brimob Polda Banten sekaligus membuka secara resmi acara kepada Bapak Kombes Pol Dede Rojudin SIK MH. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Banten, yang saya hormati Kasatpol PP merangkap Kepala Damkar Provinsi Banten, dan juga jabatan kedua Kepala BPBD Provinsi Banten, rekan-rekan perwakilan dari perusahaan, staf-staf dari dinas provinsi, kemudian rekan-rekan Kabanglo, perwakilan dari Polres, dari dinas provinsi kabupaten kota, dan belum ada satu lagi yang disebut ya, tidak semua dinas-dinas teman-teman semua, banyak yang tidak ada staf-staf seluruh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam acara fokus group discussion atau diskusi kelompok yang punya fokus khusus membahas tentang keamanan
kimia biologi aktif di wilayah Banten khususnya. Bapak Ibu sekalian, ya, pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Kepala Dinas Perdagangan yang sudah sangat membantu kooperatif untuk kita melaksanakan acara. Terus terang, kami dari Satrimo Polda Banten, khususnya dari Polisi Perdagangan, Subdit KBR, punya tanggung jawab moral terkait bagaimana kita membangun budaya keamanan KBR. Dengan segala keterbatasan, khususnya keterbatasan anggaran, kami dari kepolisian yang sangat terbatas untuk hal seperti ini, kami berkomunikasi terus dengan beliau. Ya, sejak saya di sini, bagaimana kita duduk bersama. Kebetulan, perlu saya perkenalkan, saya sebelum menjabat di Banten ini adalah Dansat KBR di pasukan Gegana Polbrimob. Kurang lebih 2 tahun di sana saya. Jadi saya lahir besar itu di Kelapa II di Gegana, terakhir menjabat Dansat KBR. Membangun kesadaran, karena jujur kita akui di kepolisian sendiri banyak yang belum paham soal KBR. Ya, saya kira rekan-rekan mungkin rekan-rekan di Polres terutama di Polsek apalagi banyak yang belum paham. Mungkin agak kenal sering dengar KBR dan kejadian COVID ini lah, agak sering muncul ya kan. Sebelumnya pasti jangan tahu. Ya, karena memang seperti itu sejarahnya. 2009 baru kita dibentuk ya, tentang kimia biologi aktif. Terus saya menjabat di sana sehingga saya punya beban moral. Ketika saya menjadi dasar KBR, saya punya salah satu cita-citanya adalah bagaimana kita bisa mendatangkan seluruh Indonesia ini punya kesadaran yang sama, tanggung jawab yang sama, terutama daerah-daerah yang punya industri kimia yang sangat banyak seperti Banten. Di background saya di sana, tahun pertama saya melaksanakan di tingkat pusat dengan dinas-dinas di Jakarta, kemudian 2021 saya di Jabar, dan 2002 ini targetnya dari Banten. Saat itu saya sudah bersurat ke sini, sudah ketemu beliau juga, staf saya merencanakan, dan memang mungkin karena kesibukan tidak terlaksana, akhirnya saya yang di Banten ini yang harus menindaklanjuti, ya, bagaimana tahun ini bisa terlaksana. Alhamdulillah, ya, dari Pak Kadis dan teman-teman di kampus sangat mengakomodir ini sehingga FB ini segera. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak bisa kita pungkiri perkembangan dunia saat ini, terutama kita manusia akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan itu dengan melakukan industri-industri, terutama industri yang menggunakan bahan kimia tadi. Tapi kita sebagai aparat negara, sebagai pelaku usaha yang bergerak dalam bidang ini juga harus menyadari kemungkinan ancaman bahaya dan sebagainya. Menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengantisipasi itu, terutama kami ya, yang sudah ditugaskan oleh negara mengawal masalah KBR. Ya kalau kami di Brimob mungkin sudah diambil dengan diam aja bisa-bisa juga, ya, tapi mana tanggung jawab kami? Ya. Pak Kadis juga mungkin risiko yang tadi kita jalan biasa saja ya, jalan juga. Tinggal bagaimana? Teman-teman di Polres juga, di Polsek kurang-kurang nggak tahu aja di wilayahnya ada industri kimia, ada kebakaran juga nggak ngerti. Ya, begitu aja bisa juga, bisa juga kita selesai juga kan. Tapi sejauh mana tanggung jawab kita? Itu yang ingin saya juga ke kita semua. Ya, di tengah kesibukan kita semua ya, mari kita bangun kesadaran. Ya, jangan berpikir wah ini mungkin ngapain lagi nanti kita butuh anggaran. Kebakaran ya kebakaran biasa saja, terguling biasa saja. Padahal itu nggak berarti. Apakah sudah dideteksi bagaimana tingkat kontaminasinya, bahaya bagi masyarakat dan sebagainya? Apakah sudah didekontaminasi dan sebagainya? Itu tidak pernah kita laksanakan. Masyarakat saja juga belum paham. Kita juga belum paham apa-apa. Nah, hari ini ya kita mulai. Ya, kita mulai semangat kita untuk membangun kesadaran. Ya, di kita dulu aparat negara dan pelaku usaha ini. Jadi jangan ada pikiran-pikiran negatif atau apapun. Ya. Mari kita sama-sama ya, bangun kesadaran. Karena kalau terjadi apa-apa, kita semua yang harus bertanggung jawab. Kita lihat di sekitar kita tadi ada 1034 perusahaan yang bergerak di bidang itu dari mulai hulu, anggaran hilir, ya, bagaimana belum lagi masalah bencana di sekitar kita dan sebagainya. Itu yang harus kita antisipasi. Sehingga sekali lagi saya sangat berterima kasih dengan diadakan kegiatan ini, berharap kita bangun kesadaran sama-sama. Produk hari ini bisa menjadi titik tolak kita ke depan
2023 minimal kita ada FGD 2 kali, ya. FGD yang levelnya sudah tingkat provinsi, kemudian kita bisa laksanakan juga TFG atau dari posko dengan skenario bagaimana kalau terjadi bencana digital yang terkait dengan KPU. Makanya nanti dari BPBD sudah hadir, dari Satpol PP dan dari perusahaan-perusahaan kita duduk bersama untuk menghasilkan kita menjawab. Sehingga kalau terjadi itu kita sudah ada kesiapan, jangan saling mengalahkan, saling mengandalkan. Ya akan lewat juga, akan selesai juga, tetapi mana tanggung jawab kita? Betul ya, jadi jangan berpikir aneh-aneh, kita ngapain lagi bikin acara atau apa sebagainya, tapi dalam tanggung jawab. Ya ini sementara aja kan, kalau materi nanti dong, membuka aja. Betul ya. Oh yang di sebelah ditanya Pak Kadis, ini salah. Padahal naruhnya salah tadi. Naruhnya di pojok jadi nggak kelewatan. Harusnya di sana tadi ya. Jadi itu peralatan. Jadi kami di saat KBN ini sudah memiliki peralatan-peralatan deteksi kimia, deteksi biologi, ada alat proteksi, alat identifikasi, dekontaminasi itu sudah lengkap semua. Ini bisa dipergunakan oleh kita semua. Ini milik negara, milik kita semua. Dan alat-alat ini sangat canggih. Ya, sudah terbaru semua. Buatan tahun 2000 ke atas kuat, kita aja 2010, 2009 baru ini. Dan sudah dibuktikan. Rekan-rekan di Batam, BPT mungkin bisa paham terutama yang dari deteksi dan melakukan itu. Ya, alat-alat kita dulu 14 hari kemudian baru keluar. Teman-teman Polres bisa. Kalau pengen ada kasus-kasus itu, tinggal minta ke kita. Makanya saya undang sebenarnya khusus Bego juga untuk hadir lagi. Ke depan nanti 2023 awal kita lihat apa. Ya, ada kejadian kecelakaan apa, kita secara fokus berdiskusi dalam rangka membangun budaya keamanan kita biar lebih aktif, budaya penduduk Indonesia pulih lebih cepat dan bagi lebih kuat di provinsi Banten saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Komandan Satuan Brimob Polda Banten yang sudah berkenan membuka secara resmi acara. Semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar. Demikian acara pembukaan. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan. Ayo ayo kita bangkit melawan COVID. Ayo kita bangkit, jangan pernah kita menyerah. Pakai masker.